Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya hari ini di pertemuan kelompok ya di rumahnya Ibu Iis. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali sesudah ibu-ibu pulang kerja ya. Ibu-ibu apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan baik ya. Karena sebentar lagi kita akan mencairan bansos. Jadi ibu-ibu harus sehat ya Bu ya. Nanti kalau udah cair kan nanti ibu bisa beli makanan untuk anak-anak, bisa buat biaya sekolah juga ya Bu ya. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu ya Bu ya dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kelompok hari ini lancar. Terus mudah-mudahan juga semuanya diberi kemudahan ya Bu ya. Kita mulai berdoa di hati masing-masing, berdoa dimulai. Oke Ibu, kita sudah berdoa dan kita buka pertemuan kelompok hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ibu-ibu hari ini kita akan belajar tentang apa nih di pertemuan kelompoknya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi di sesi 10 ya Ibu, saya akan bertanya dulu ke ibu-ibu, masih pada inget nggak materi sebelumnya yang pernah kita pelajari? Oke, saya mau tanya ke Ibu Teten dulu. Ibu masih ingat nggak materi yang pernah dipelajari kemarin tentang apa? Ya, tentang kesehatan ibu hamil dan menyusui ya Bu ya. Terus apa yang bisa Ibu dapatkan dari materi kemarin nih? Jadi ibu tahu apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu menyusui dan apa saja makanan pendamping ASI ya Bu ya. Jadi udah tahu tentang bagaimana mempersiapkan kehamilan. Terus ada lagi Bu? Coba Ibu oh iya, Ibu jadi tahu tentang apa saja makanan pendamping ASI ya Bu ya setelah Ibu menyusui. Oke Ibu. Jadi untuk seorang ibu hamil itu perlu untuk menyiapkan makan makanan bergizi ya Bu ya, untuk agar nanti air susunya bisa mengalir sehingga bayi nanti mendapatkan nutrisi yang maksimal. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kesakitan pada anak dan ketahanan lingkungan ya Bu ya. Kita sering, pasti ibu-ibu di sini udah sering bagaimana anaknya itu sakit ya Bu ya. Siapa di sini Bu yang pernah sakit anaknya Bu? Sakit apa Ibu? Demam. Ibu diare. Ibu sakit apa? Pusing, panas dingin. Ya, semuanya itu setiap anak pernah mengalami yang namanya sakit ya Bu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih seorang anak itu sakit? Biasanya sih karena faktor daya tahan tubuhnya yang berkurang ya Bu ya. Nah, di sini kita akan membahas penyakit-penyakit apa saja yang biasanya terjadi pada anak. Nah, di sini siapa yang anaknya pernah diare Bu? Ibu? Oh iya, pernah diare Bu. Nah, kalau biasanya diare itu anak-anak kan gejalanya itu cenderung mencret ya Bu ya. Nah, selain itu faktornya macam-macam sih kalau diare itu ya Bu, nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, siapa lagi yang anaknya pernah malaria? Ibu. Ya, biasanya sih malaria itu ya ketika mulai musim kemarau ya Bu ya. Jadi ada banyak genangan air di sekitar kita. Jadi seperti itu. Mungkin Ibu ada yang pernah anaknya mengalami cacingan, Bu? Ibu, kalau cacingan itu kendalanya biasanya karena faktor kebersihan. Jadi kalau misalkan anak-anak nih yang habis main, Ibu sebisa mungkin nanti usahain cuci tangan agar terhindar dari penyakit cacingan. Nah, itu kita
semuanya akan membahas tentang penyakit-penyakit itu ya Bu ya, dan bagaimana menciptakan nanti lingkungan yang bersih. Jadi kalau misalkan Ibu nanti mau buang air itu diusahakan di jamban ya Bu ya. Jadi seperti apa jamban sehat, terus nanti perilaku bersih untuk cuci tangan yang rutin, terus bagaimana nanti agar anak itu kuat harus seperti apa sih. Nah itu yang kita akan bahas di materi sesi 10 ini tentang ketahanan, tentang kesakitan anak dan juga ketahanan lingkungan ya. Jadi kalau misalkan lingkungan bersih, anaknya juga pasti bersih ya Bu ya. Oke Ibu. Nah, nanti kita akan pelan-pelan belajar bagaimana tentang apa itu diare, cara mencegahnya, terus nanti cara pencegahan penyakit cacingan itu seperti apa, cara mengobatinya seperti apa, terus malaria seperti apa, terus demam pada anak itu bisa dicegah sama diobati sama apa ya Bu ya. Nah itu sekilas tentang materi yang akan kita pelajari ya Bu ya. Nah di materi ini saya juga nanti kalau ada ibu yang tidak mengerti atau mengalami gejala-gejala tertentu nanti lebih baik dikonsultasikan juga ke puskesmas, ke dokter terdekat, atau nanti ibu bisa ke bidan ya Bu ya melihat gejala-gejala yang nanti dipelajari. Oke, intinya ketahanan fisik pada anak itu sangat penting. Karena anak yang tidak sehat itu akan cenderung mudah sakit ya Bu ya. Ketika anak mudah sakit, otomatis perkembangannya tidak maksimal. Jadi anak nanti harusnya mendapatkan nutrisi gizi, tapi ternyata habis karena penyakit cacingan. Terus nanti ketika anak yang harusnya kembangnya tinggi karena penyakit nanti tidak bisa maksimal juga tumbuh kembangnya. Jadi ketahanan anak itu tidak bisa maksimal. Oke, itu saja Ibu gambaran tentang pertemuan kali ini. Dan kita akan langsung lanjut tentang membahas penyakit diare. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Mudah-mudahan untuk menciptakan lingkungan bersih kita bisa mulai dari lingkungan diri kita sendiri ya Bu ya. Caranya mudah dengan mencuci tangan, terus ibu juga bisa membiasakan diri kalau misalkan BAB ke jamban sehat, terus ketika ada penyakit ibu langsung konsultasikan ke puskesmas atau ke bidan terdekat. Itu aja ya Bu ya, mudah-mudahan anak ibu sehat semuanya, lingkungan kita sehat. Terima kasih atas kedatangannya dan sampai berjumpa kembali di pertemuan kelompok ya Bu ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.